Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatul watanin fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dapat yang hormati dan muliakan dani-dani para asatidz, para ustazah, yang dapat yang hormati Shahibul Bait yang hari ini melaksanakan tawajuh pertama di tempat ijtima'nya, serta jamaah sekalian, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian hafizani wa iyyakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga apa yang menjadi hajat niat kita pada hari ini, yakni bermajelis ilmu, bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana dengan bagus, khusyuk, dan pada akhirnya apa yang menjadi hajatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam secara daiman abadan minat dunia ila yaumil akhirah. Jangan sampai putus salawat kita kepada beliau, karena semua kenikmatan barzakh, kenikmatan kubur, dari awal darul akhirah kita keluar dari dunia ila darul akhirah, maka orang-orang yang bersolawat itulah yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan ketenangan. Maka majelis zikir kita mengajarkan kepada umat manusia, kepada seluruh jamaah, untuk jangan henti bersolawat kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek manusia, kalau dia bersolawat kepada Nabi, dia akan mulia. Serendah-rendah manusia, kalau dia akan bersolawat kepada Rasul, dia akan tinggi. Semiskin-miskin manusia, kalau dia bersolawat kepada Rasul, dia akan menjadi orang yang kaya. Sebusuk-busuk manusia, kalau dia bersolawat kepada Rasul tercinta, dia akan harum. Bahkan dia akan menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya jamaah sekalian, harapan yang paling tidak mengecewakan, amal-amalan yang paling kita harapkan tidak akan sekali-kali mengecewakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan menolak amalan-amalan itu, yakni sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir bisa ditolak oleh Allah, sedekah juga bisa ditolak oleh Allah, istighfar kita bisa ditolak oleh Allah, sholat kita juga bisa ditolak oleh Allah. Perjuangan perubuh di dalam bidang dakwah, madrasah, sosial bisa ditolak oleh Allah. Tapi satu yang tidak bisa ditolak oleh Allah adalah orang bersolawat kepada beliau Nabi besar Muhammad. Makanya isi semua amal-amalan itu dengan solawat. Apabila solawat itu diterima, maka amal-amalan yang lain pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Majelis zikir kita ini amal-amalannya dari awal acara, yakni zikir, pengajian, tawajud, harus ada sholawatnya. Harus ada sholawatnya. Maka dari awal acara, jamaah sekalian, kita harus bersolawat. Baik itu solawat yang diajarkan oleh guru kita Bapak Maulana Syekh, maupun solawat yang pakai rebana atau musik, itu boleh, dipersilahkan. Supaya mungkin jamaah tidak jenuh bersolawat dengan solawat yang dibaca biasa-biasa saja, silakanlah bersolawat pakai musik dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, zikir yang Pelungguh kami ucapkan di malam-malam ijtima yang ada di madrasah Pelungguh, yang ada di rumah Pelungguh, yang ada di musola Pelungguh, yang ada di tempat-tempat ijtima Pelungguh, tidak sekali-kali Allah sia-siakan dan tidak hilang walaupun satu huruf, apalagi satu kata. Tidak akan hilang itu. Terus mengawang-awang mencari pintu ijabah Allah. Al-Quran berkata, Allah berfirman, perkataan yang baik itu menembus langit, pekerjaan yang kotor itu mengambang di bawah langit. Jadi perkataan yang baik apa kotor yang perlu mengucapkan setiap malam ijtima'nya? Apa yang perlu mengucapkan di malam ijtima'? Zikir, istighfar, berdoa, itu terus itu. Nah itu yang perlu meragukan. Dengar definisi ilmu yakin, perhatikan dikit. Definisi ilmu yakin supaya keyakinan Pelungguh itu tembus ke alam hakul yakin, bahkan sampai al yakin adalah apa? Kalau kamu meragukan perkataan dirimu sendiri, apakah kamu akan berharap orang lain akan meyakini perkataanmu? Tidak. Doamu sendiri, kau sendiri tidak meyakini tentang dikabulkannya oleh Allah, apalagi para malaikat mau mengantarkan ke alam ijabahnya. Allah pun berkata, kamu itu, aku itu bersesuaian dengan prasangkamu. Kalau kamu berprasangka bahwa doamu itu aku kabulkan, Allah kabulkan. Maka ayo jamaah sekalian, semua doa-doa kita di malam-malam ijtima itu dikabulkan Allah. Iya, ini berprasangka. Ini kena sang jaga, menun jaga. Jangan. Ya. Ragu itu tempatnya terlihat jelas di pelopak mata manusia. Oleh bulat, mohon maaf, oleh penentang Pelungguh si bulat dirang niki, di sana terbersit, tersurat jelas. Ragu apa yakin manusia terhadap dirinya sendiri, terhadap ilmunya sendiri, terhadap zikirnya sendiri, terhadap perjuangannya sendiri. Ragu dan yakin itu ada pada diri kita, bukan pada diri orang lain. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, teman-teman ijtima, teman-teman pimpinan ijtima, ini ragu. Ini kira ragu. Programkanlah majelis zikir Pelungguh sami niki. Sehingga masalah hadir dan tidaknya manusia jamaah Pelungguh sami setelah kita berprogram itu tidak dihitung lalu. Ya. Karena apa jamaah sekalian, majelis pengajian ini ada terlibat orang ketiga. Pertama yang terlibat adalah Allah, yang kedua adalah tentaranya Allah, yakni para malaikat. Itu yang terlibat ini jemaah. Maka dari itu jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bila malaikat terlibat dalam satu permasalahan, maka semakin dikerjakan semakin nikmat, semakin dikerjakan semakin nikmat, semakin dikerjakan semakin nikmat. Bukankah kalau nikmat sudah merasuki pelaku pekerjaan itu, dia tidak memandang siapa kamu, siapa dia, mau ngoceh A, mau ngoceh B, tidak. Kalau kita peduli lalu perasaan sindek-dek, kita terlalu terpengaruh dengan orang lain. Sang begini, sang begitu, sang tidak usah.
Nah, niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pesan dia kepada teman-teman teman-teman pimpinan ijtima. Yang kedua, pesan dia kepada teman-teman pimpinan ijtima, jadikanlah dirimu sebagai jawaban di setiap persoalan, bukan menjadi persoalan di setiap masalah. Jadikan diri Pelunggung Sami itu adalah jawaban di setiap persoalan. Kau adalah kunci jawabannya umat, bukan menjadi persoalan umat. Teman-teman yang ijtima ini, kita berkarakter, rubah karakter kita. Teman-teman pimpinan ijtima kita, rubah karakter kita tanpa yang mengurangi rasa hormat kepada senior-senior yang Ustaz Ajali termasuk di sini bukan yang mengajari pelunggung, dia tidak, tetap yang hormati Pelunggung Sami selaku kakak kelas kita di Ma'had dulu, pelunggung lebih senior daripada dia, tetapi pelunggung tadi berkata wa tawasau bil haqqi wa sabr. Kita saling tawasau bi ay al-haqqi wa tawasau bi ay as-sabri. Saling peringat. Ini pikiran ya, diri ini jadi persoalan, tetapi buat diri ini sebagai jawaban. Ibu-ibu membuat persoalan di rumah, tampil engkau sebagai jawabannya. Dikala istri kebingungan, tampil engkau wahai suami jadi jawaban istri. Manakala jamaah yang pelunggung pimpin ijtima itu adalah ada persoalan, tampil engkau sebagai jawabannya. Dedek yang jamaah bingung. Begitu kamu minyak sungai, lah apapun kami kandutan. Ini kan pimpinan ijtima yang mau dipecat sama Perindo ini. Nggak usah. Kalau dia bersifat seperti itu jamaah, nggak ada air mata yang keluar manakala kita berpisah, nggak ada kerinduan yang mengeluarkan air mata manakala kita hadir. Jawaban umat itu ada apabila pada dirimu. Mohon maaf, jawaban umat akan ada pada dirimu. Tanda-tandanya adalah kehadiranmu meneteskan air mata umat karena kerinduan. Berpisahmu dengan umat juga meneteskan air mata karena apa? Karena sedih ditinggalkan, merasa kehilangan ditinggalkan. Itu ya jemaah sekalian, membelai kita lagi lalu biasa-biasa dengan kulit biasa-biasa. Sebab ini adalah tata cara Nabi. Tata cara Nabi ini mampu Nabi membuat umat dan sahabatnya berkarakter, mencintainya melampaui dirinya sendiri. Itu satu saat Abu Sufyan dapat 150 onta, Abu ini dapat sekian ratus onta, Abu A dapat sekian ratus onta. Kaum Ansor berkata, ya Nabi, kami kaum Ansor, orang-orang Madinah yang mendampingi pelunggung sudah sekian puluh tahun, kami dapat apa di perangan ini, itu di perang Tabuk. Sahabat yang lain dapat sekian ratus onta, sahabat yang A dapat sekian ratus onta, sahabat yang B sekian ratus onta. Kemudian Nabi mau, lalu Nabi bersabda, kesini kamu wahai kaum Muhajirin, kaum Ansor, sini dekat. Pilih sekarang. Ghanimah peperangan ini akan aku bagikan kamu sama rata, tetapi kamu tidak membawa Nabi pulang ke desamu. Tidakkah cukup sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini kita kasih berlebih onta, kambing, harta rampasan perang, kita bagi mereka semuanya. Dia bawa pulang harta benda yang banyak ini, sementara kamu wahai kaum Ansor membawa Nabi pulang. Nabi yang kamu bawa pulang, mana lebih baik pilih? Itu semua kaum Ansor itu menyarukan kelewangnya lalu bersimpuh di depan Nabi. Apa katanya? Ya Nabi,
kau buat dunia ini menjadi emas. Lalu engkau suruh aku memilih mana lebih baik aku pilih emas sebesar dunia tanpa Nabi membawa pulang, aku tidak mau. Lebih baik aku membawa Nabi pulang ke rumahku daripada emas dan beserta isinya, dunia beserta isinya, walaupun itu berwujud seperti emas. Kenapa sahabat-sahabat Nabi berkarakter seperti ini? Karena Nabi posisinya selalu menjadi jawaban terhadap persoalan umat. Ya denara mungkin ini, itu yang tidak ada. Justru sebaliknya kita banyak menjadi persoalan di tengah-tengah umat, bukan menjadi jawaban persoalan di tengah-tengah umat. Makanya pesan dia kepada teman-teman Ijtimah, jangan terlalu ambisi terhadap dunia. Itu hadis Nabi SAW oleh Syekh Nawawi meriwayatkan dalam tulisan beliau, barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah zuhudnya terhadap dunia, sesungguhnya itu adalah orang jahil. Orang jahil itu artinya orang yang tidak zuhud, orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jamaah sekalian, semakin tinggi ilmu kita, seharusnya semakin zuhud kita kepada Allah. Semakin zuhud kita kepada dunia, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertambah amal ilmunya tetapi tidak bertambah takwanya, itu bodoh manusia itu. Maka dari itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, jadikan diri belum samiliki sebagai jawaban. Kalau dokter, dirinya jawaban bagi penyakit. Dan sebatas penyakit zahir. Ya. Lamun bodoh karangan dokter belain. Nah, iya kalau ini umat-umat sinara karakter nih dari diam lapar. Dia disadar kopi. Bukan ini jemaah sih. Ada mantap. Hah? Oh gitu. Kalau belum niki karangan itu akan diburat. Kalau belum niki sakit mata ambil lain. Dokter, mata. Itu jawaban. Kalau sakit hati ambil lain. Dukun. Ibu-ibu bersakit hati ambil lain. Ule. Dengar. Ndak duduk terus. Ngeres bu sejelo mentarik penutup bilang jelo eles paling mentoa di sini. Adik. Tahu lain mulai. Bukan men. Jamaah, jadikanlah diri belum bisa memiliki jawaban bagi umat. Walaupun kita tidak alim, iya bukan harus alim. Tetapi paling tidak jangan memiliki umat resah. Tetapi setinggi-tinggi manusia adalah jawaban bagi umat, jawaban bagi jamaah kita. Jadi dari umat sekedar jamaah terang dia tahu terjadi jawaban. Nah ini jamaah sekalian, bisa kira-kira kita seperti ini? Bisa enggak kita seperti ini? Kita jadi jawaban bagi umat. Ada yang level lebih tinggi. Apa itu lebih level dari jawaban dari umat? Ya ini selalu menunjukkan kepada umat itu jalan menuju surganya Allah. Terus dia bertindak begini caranya. Kau menempuh jalan itu. Nah ini adalah terbaik umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakanlah orang ini pelopor, pendakwah, penggerak iman takwa. Mulia memang Maulana Syekh. Masya Allah. Mulia memang Maulana Syekh. Pelopor, penggerak, penghidup iman takwa, mendorong orang iman takwa. Itu derajat tertinggi ialah orang yang menunjukkan jalan Shiratal Mustaqim lalu mengajarkan caranya menempuh jalan itu. Ini tertinggi jamaah. Sangat tertinggi. Bukan sekedar menjadi jawaban terhadap kebingungan umat, keresahan umat, tetapi sebagai penunjuk, pemberi cara menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tetapi tidak mudah jamaah. Pertama yang perlu harus miliki adalah al-yakin. Pertama perlu memiliki dapat ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Yang paling tinggi adalah al-yakin. Itu paling tinggi itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu paling tinggi al-yakin. Paling tinggi itu jemaah sekalian. Nah, ini yang enggak ada. Maka yang himbau kepada rumah tangga daripada majelis zikir kita, saudara-saudara para ustaz, asatidz di desa kita masing-masing, hidupkanlah partai akhirat ini. Gerakkanlah mereka untuk selalu beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat engkau lalai berzikir, ada orang yang pernah kau ajak berzikir, maka zikirnya orang yang pernah engkau ajak itu sebagai tambal kelalaian kita. Yuk diberinya. Bersyukur pelunggung sapi mendapatkan posisi penggerak iman takwa. Bersyukur jemaah. Bersyukur kita. Bukan kita di sini main hebat-hebatan, kan? Bersyukur. Tetapi syaratnya dendek duit lalu indang. Ini kawin baik jemaah. Kawin. Ini paling berat nih, mohon maaf, paling berat. Terpaksa yang sampaikan di tengah-tengah pelunggung, Aikmal paling berat. Limbah nih sama sekali bertawajud. Darah bau kuit keluar. Juga milih merari pimpinan. Bau parah jadi nak tuan lalu. Ayo jamaah sekalian, Pak Ustaz doa ya Allah. Dendek parah, dendek ragu, ya. Marah isi. Ustaz Haji Ali baru arah guru. Lamun dia deman balik ke arah Allah, ya aneh arah guru enggak boleh tadi. Salamun kana Allahumma Allah bersama saya. Jadi gaya keakuan Nabi Musa belum pakai. Inna Rabbi sayahdi. Tuhanku pasti menolongku. Boleh silakan. Lalu pada diminta gempur rapatan yang ngijik. Ya kata Tuhan barang ini. Kata iya ini darah berurun kita sini. Kenai nggak ngeremang ni. Lalu kita tahu kena mana? Bak guru bak kedua mana? Lamun guru kemarin kan tak nomor WA. Assalamualaikum Ustaz. Ya Allah ya mati ya berbicara dia Ustaz. Arak WA, arak telepon, arak kantor manis. Lamun dekman bau barang kena Allah bersamaku. Ya, lamun bingung-bingung berdimo. Lamun bingung-bingung bergelar lamun kayak Imal. Dia bingung deh desa dasar. Sering ngerap terus meni nado. Apa lalu kemau perjuangan majelis ini. La ilaha illallah. Kapan dia ber-WA ke majelis peringatan itu? Malam tahun baru atau malam apa itu? Indang dalaman WA itu. Penuh ujian persoalan majelis zikir kita ini. Penuh ujian. Dia tahu uji sekit dua itu. Kalau engkau tinggi, kau menemukan berbagai model angin yang akan meniup tangkaimu, meniup buah perjuanganmu, meniup ranting-ranting perjuanganmu. Kalau sudah kamu mulai tinggi, pohon majelis zikir Hisnul Manik 24 tahun sudah tertancap akarnya ke bumi, sudah mau menusuk langit, sudah barang tentu mendapatkan angin-angin puting beliung, angin-angin topan, hujan macam. Tapi harus bertahan. Putus ranting bukan harus mati. Patah pohon tengahnya bukan harus mati. Kenapa? Saksikanlah ya Allah, saksikanlah wahai umat. Pohon majelis zikir Hisnul Manik kita akarnya sudah mencengkeram bumi, menusuk lapisan-lapisan bumi, menemukan air-air kehidupan. Patah satu ranting akan muncul tunas-tunas yang baru. Akan muncul tunas-tunas yang lebih segar lagi. Ya, untuk di tenung.
Yang dementiur lah, tawajuh aku kena, dia bungkahkan terus. Beja lain berkiblat dia namanya. Barak Ka'bah, belu bongong. Benar berkiblat? Iya. Bongong takut aku. Ayo kalau persoalan iman takwa ini takut. Di majelis zikir ini kita harus kompak, utuh, setia. Pelan-pelan kita akan mewujudkan di majelis zikir ini karakter-karakter, ambisi-ambisi yang tinggi dalam persoalan iman takwa. Tidak mau telat menghadiri pengajian, merasa malu telat apabila pengajian sudah mulai, sudah guru kita sudah ada. Dan yang selalu menghindari namanya telat di pengajian. Lalu telat makan ya, saya selalu telat, berusaha telat makan. Kenapa? Belum lapar, tidak makan. Beruntung meniki tidak mau telat makan. Jamaah selalu tepat waktu makan, tetapi kalau pengajian selalu telat. Itu yang tidak stabil adalah perut rohani yang tidak stabil. Kalau telat makan, penyakit emah. Begitu juga rohani. Telat hadir pengajian, itu penyakit main, bukan emah. Penyakit apa? Main, rakus. Nah niki, yang pesan kepada saudara yang pesan ajalin, jangan sampai apabila dapat WA pengajian berpura-pura telah datang. Ada yang sini ganti pengajian pertama. Nah niki, akal kancil nih. Akal kancil, nggak boleh itu. Terus tepat waktu. Dan dalam hal kebaikan, lewati gurumu, lebihi di gurumu. Kalau kau tidak mampu melebihi wiridannya, kalau kamu tidak mampu melebihi keilmuannya, lampaui kehadirannya dalam bertawajuh. Arwan sila datang di guru, lampau mampu luwih rajinan wirid, paling tidak begitulah. Islam belum kalah. Datang gini tuh tawajuh kalah, aduh, wah, pura-pura kena macet. Ane nak macet negeri akhirat berbe, nangis, nangis. Jauh kita Ustaz, ilmu matematika dong pakai kalau jauh aduan berangkat, kan itu rumus matematika. Lalu jauh aduan berangkat. Di majelis zikir kita ini tidak ada jauh, tidak ada dekat, tidak ada sulit, tidak ada sedih, tidak ada senang. Tetap dalam keadaan senang. Jauh haruan berangkat, rapat lebih haru berangkat. Nah, niki jamaah sekalian. Gih, semua niki belum. Hello. Jamaah. Jadi majelis zikir Hisnul Mani kita sebagai jawaban terhadap keretakan umat kita bersama ini. Kita sebagai jawaban terhadap malesnya umat mengaji saat sekarang ini. Justru kita menjawab bahwa majelis zikir kita rajin ngaji. Setiap tawajuh ngaji, setiap tawajuh ngaji. Penilaian orang dihitung, penilaian orang sampai engkau mau masuk liang lahat saja tetap orang akan berkata kurang baik pada Allah. Itu ada ustaz. Ya Allah, nu berjuang ini ada orang ini dengan ustaz. Lalu ngadu kepada ustaz. Nu lalu ke perjuangan, ada ini dengan engkah ke berjuang, ada ini dengan pihak ke madrasah, ada ini dengan bentuk ke jamaah zikir, ada ini dengan membebain tadi sini engkah ada ini nyucuk dengan ini. Dulu ngelapor kepada ustaz. Kebetulan ustaz ini orang arif sekali, bijaksana. Wahai ustaz, kalau engkau tidak mau dikata orang, kalau engkau tidak mau mendengar kata-kata orang, ayo saya tunjukkan satu desa di mana orang di sana tidak ada satupun yang mengata-kata orang lain temannya. Unggi betahu nih, bertegan petegelan iman, lalu terjauh kubur. Nah, ni desa, ni pemukiman, si denara dengan saling ngirut tenane, ditahu. Barangkali anda liang lahat ini. Aduh, sida ya. Lasing sida. Selama ada ruh di kandung badan, kau beramal soleh
selama itu orang akan mengopengi pelunggu. Yang baik dikatakan tidak baik, yang tidak baik dikatakan baik. Memang seperti itu. Jamaah yang hadir hari ini, jamaah yang kita bina saja ini belum tentu 100% berkata baik. Dia ini Lailul Ustaz ini macam mana usengan Ustaz macam mana sampai-sampai kalau Nabi jawab nomor 2 menit entah apa jaga dalam pikiran, apakah perlu menghayal yang lain atau memang asli dengan pengajian yang tidak tahu, apalagi orang lain. Jamaah no kan terus jauh-jauh dalam rokok padahal tergantang itu kan ini menimbulkan pertanyaan ini. Silat dulu. Setelah dengan silat doang, suruh juluan, sekarang suruh juluan doang lamun pengajian, itu tanda orang bahwa dia tidak mau dalaman mewahan surganya. Bapak boleh cilok aja dan julung gendang tahu mana. Bapak boleh pengantin dan julung pengantin tahu mana. Bapak pengajian jendeng gulu baik siaran dan julu lah tahu. Ini yang dia kesiapan tahu pimpinan-pimpinan anak biara ini izin imani ini pasti murid tahu. Tapi dia semel dia kalau tahu. Nah, pada belum minggu murid. Coba pada dibuat siloka paling julu. Ndek kita ni ibu-ibu tanda-tanda umat si alakan duit persoalan akhirat bu pada akhirnya akan menerangkan ndek kita ni. Coba cerita barat dulu. Perhatikan ini jamaah, orang-orang yang banyak persoalan akhiratnya adalah satu, tidak mau menjadi terdepan dalam kebaikan. Ndek mele paling juluk daun tokol di dalam kebagusan. Ndek mele ngandangin membangun madrasah. Ndek mele jadi julu membangun pengajian. Aku nih ndek kebani tambung resiko. Nah ini pertanda orang-orang yang banyak persoalan akhirat tema. Ndek kesida nun sini. Coba dulu berben. Iya ke? Iya bende. Lamun dek jangka lemah, arwan datang, bujuluan tahu tokol. Gih jamaah ni. Nanti jangan dot tuh hanya nanti suruh bujulung ngeributan. Dot tuh nanti ini dia lemah le tawajuh si lainnya lemah dia tahu ke arwan. Gih. Atau dia mampu, dah wah kemandi baru. Wah kemandi mobil sengit dengan apa malu. Berjas melakukan soal kadu niki. Beja kena niki jamaah. Memang dia meleleh juru niki. Nah, niki ciri-ciri orang yang akan banyak persoalan akhirat. Nggak ada. Adanya lalu doang, nggak kewayan dulu aja. Mana? Lemah di pertemuan pengajian, ciri-ciri majelis zikir Hisnul Mana itu ngajinya paling depan tanpa disuruh maju, kedua harum datang. Oke, ini jamaah kita berkarakter seperti itu. Paham belum sampai niki? Nah niki saudara dia Ustaz Haji Abdul Halim, ayo. Belum niki sudah luar biasa niki. Lagu buah dengan apalang apa jaga apalang boleh bau sugul, bukan karena dia bau sugul ini, karena si luwe lalu di ilmu namun sekedi indah sugul. Luwe alim ini jamaah. Majelis zikir Sulman ini luwe alim. Luwe dari alim, lagu il tawaduk. Ya, tawaduk, luwe alim. Lamun kena indek kokol juru jadi kamu ngeraus aku dengan ngangak isi. Oh, luar biasa. Wih alim teman-teman ini, alhamdulillah. Nek nesa, dek dari Tuhan Guru saja banyak teman-teman kita yang alim. Sugih luwe yang sugih, pelit luwe alim.
Ya bu beli-beli minyak sengit pagi. Ya bu ampun riadah ya Allah. Ampun riadah nanti. Allah bacaan riadah lagu sandik dia jaga murid bebas. Iya dia. Bah, nara ampun asma kok di minyakna bahasa. Astaga. Itu namun minyak sengit. Ternyata anu beli pambu. Diduiyu. Lain-lain. Timbang dari gawe jangan gitu. Ya. Perlu giling Arab berminyak sengit sekali dengan berikah apa? Kespray si semprot diri ya Allah terbeli. Kespray si semprot diri ya Allah. Coba baygon. Insyaallah. Ada. Jangan gitu. Milih berbagai macam majelis zikir kita. Alhamdulillah. Yang aku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pengajian tawajuh hari ini. Niki baru mukadimah. Nggih, baru mukadimah niki pengajian jadi. Pengajian kita hari ini ada satu makom, ada satu level yang seolah-olah penganugerahannya pun berlevel. Penganugerahan Allahnya ini dia. Kalau engkau begini ini dia. Mohon maaf dikit yang ambil percontohan dari sisi duniawi. Bahagia tidak orang menjadi pegawai negeri? Jamaah? Bahagia. Kenapa? Jaminan kehidupannya sudah dijamin oleh pemerintah. Gajinya per bulan sudah ada. Makanya teman-teman, ibu-ibu, cewek-cewek, lamun merari apa pekerjaannya? Ya, nggih. Saya berakhir mana? Tuh, lihat tuh pun pancor manis sento. Apa pegawaian? Itu tanyaan. Misalnya, bila gaji. Karena apa jamaah sekalian? Pekerjaan gaji menunjukkan kebahagiaan hidup. Dia nak terlihat ini. Yang direbut sekarang oleh manusia di akhir-akhir ini apa? Legislatif. Kenapa? Gajinya besar. Yang direbut level tertinggi di negara ini apa? Pres dan wapres. Presiden dan wakil presiden. Kenapa? Jaminan hidupnya luar biasa. Kemana-mana bebas. Iya, jamaah. Jamaah. Desa berguna dengan jadi kepala desa. Kenapa? Jaminannya ada. Mengelola uang dana yang besar. Di Al-Qur'anul Karim surah Al-Qaf dari ayat 1 sampai 10 ada persoalan semisal ini. Apa persoalan itu? Persoalan itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Katanya mau bersiratan wa zikra. Ada orang-orang yang mampu mau bersiratan, melihat keadaan. Wa zikra, mampu menjadikan pembelajaran keadaan hidup ini. Mampu dia jadikan pelajaran. Mampu dia jadikan pengalaman hidup iktibar. Mohon maaf, dijadikan dia iktibar. Alam, langit, bumi, persoalan ini dia terus jadikan pelajaran. Apa penganugerahan? Apa orang ini jamaah sekalian? Orang ini disebut Abdul Munib. Orang ini namanya, gelarnya Abdul Munib. Ulama tafsir berkata, Roja'un Abdul Munib ay Roja'un ila ta'atihi. Orang-orang Abdul Munib ini adalah satu kedudukan, satu kelas yang sangat istimewa. Manakala dia duduk di makom ini, karakternya adalah Roja'un.
Ai fi kulli halin raja'un ila ta'atikum. Setiap keadaannya dia selalu kembali kepada Allah. Setiap keadaannya kembali kepada Allah. Ini maqam dia disebut namanya maqam Abdul Munib. Abdul Munib, hamba yang selalu kembali kepada Allah. Al-Fakir ini tidak berlebih, mau membuat karakter-karakter umat lewat majelis zikir ini menjadi hal yang seperti itu. Ayo jamaah kembali kita kepada Allah. Ayo jamaah kembali kita kepada Allah. Ayo ibu-ibu kembali kepada Allah. Nek dia monek iki ibu. Bapak iki nek dia monek, kita kembali. Jadilah orang yang selalu kembali kepada Allah. Dendek melenguh ibu bapak, dendek melenguh lumpuh, dendek buat dendek napiaran, goblok lali sedikit pun jangan. Kejar bangku, kejar kelas kedudukan maqam Abdul Munib yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Sudah Allah jelaskan, tetapi jamaah ini belum jelas. Walaupun sering baca Al-Quran, tapi belum jelas. Dia jelaskan sedikit. Dengan keilmuan yang tidak seberapa ini, dia jelaskan dulu. Sedikit-sedikit dia kembali kepada Allah. Lalu orang yang selalu kembali kepada Allah, dia memiliki ucapan khas. Ucapannya keruan. Maulana Syekh dalam memupuk kaum Nahdiyin untuk beriman takwa, di mukaddimah pengajiannya selalu beliau berkata, pokoknya pokok iman takwa. Pokoknya pokok iman takwa. Tetapi banyak orang yang memporak-porandakan pokok daripada pokoknya berkehidupan itu. Mau dapat laba, pokok dihancurkan, pokok dihabiskan. Mau dapat derajat tinggi, pokok dihancurkan. Bagaimana bisa? Maksud Maulana Syekh bernaik, berjenjang turun, bertambah naik, berjenjang turun itu adalah politik yang seharusnya satu dapat satu niscaya dua. Yang walaupun belum tentu dalam ilmu politik satu tambah satu itu dua, bisa tiga, bisa enam, bisa 10. Tetapi kalau pokok daripada pokok yang diajarkan oleh Hadratul Syekh Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid selaku guru besar Ulum Sami, kita akan berjenjang naik, bertangga turun. Berjenjang naik, tidak melompat serta merta tangga 1 lalu ke lantai 10. Awas, turunnya nanti kebingungan. Tangga mana lewat kamu naik? Karena bangunan ini besar sekali. Bertangga naik, berjenjang turun. Kalau turun satu demi satu demi satu demi satu. Yang terjemahkan wasiat ini pakai ilmu rohani. Bertangga naik, berjenjang turun. Karirmu naik, umur 40-50 tahun. Karir keilmuanmu, keprofesoranmu, keal-alamahanmu naik. Imammu luar biasa. Manakah semua karir manusia turun? Turun. Kecuali karir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua karir manusia turun. Keilmuan manusia turun. Turun begitu. Pada saat turun, waktu naik berjenjang, waktu turun pun bertangga. Apa itu jamaah sekalian? Waktu saat turun itu turunnya dengan mulia, satu demi satu. Ilmu kita dari ke anak kita, ke murid kita mengamalkan ilmu kita. Pada saat ilmu kita diamalkan oleh murid kita, tersebutlah nama kita. Pada saat tersebut nama kita, pada saat ilmu dibicarakan, pada saat ibadah dibicarakan, pada saat program-program perjuangan dibicarakan, muncul nama kita. Ini namanya bernaik tangga, berjenjang turun. Turun zahir kita, keliang lahat kita tidur. Tetapi di dunia pada saat iman takwa didiskusikan, nama kita ada. Nama kita ada. Dia berharap pada saat majelis zikir ini diwarisi oleh anak keturunan kita, nama-nama pelunggung menghiasi pengajian-pengajian mereka. Pakun hadisan lima wa'a semua manusia.
Ini yang kita inginkan. Dia terjadi. Ya doang sedak jamaah dia lain. Saya dia sahabudin arah. Sombong lalu dari jamaah. Ini sampai jamaah berucap seperti ini itu 10 tahun kemudian besok. Jangan. Jamaah. Kalau kau memang terlihat dan terpaksa posisimu adalah posisi yang terlihat oleh umat, pandai-pandailah di atas. Dan kalau memang posisimu itu paling bawah dan sebagai penguat umat, jadilah ban yang baik, pelek yang baik, bodi yang baik, besi paku yang baik. Besi paku itu nyembung dan pengkuat itu. Yang amat tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama berkata bahwa ini makom yang paling tinggi. Maka makom yang paling tinggi ini, nama penganugerahan Allah namanya rizqul lil ibad. Ada rizqun karim, rezekinya orang mulia. Ada itu. Siapa yang memiliki rezeki orang mulia ini? Rizqun karim, Al-Quran beristilah rizqun karim, rezekinya orang-orang mulia. Siapa itu ibu? Rezeki orang mulia. Kalau suami mulia, rezeki ibu-ibu juga ikut mulia. Amin. Pelit. Amin. Rezeki ibu-ibu mulia. Kurang. Rezeki bapak-bapak mulia. Oh, dengar no. Darak keminger-minger. Barang bapak silanya. Iya dong kena amin. Panjang umur, amin. Rezeki Al-Quran beristilah rezeki yang mulia. Bapak-bapak ini kena amin, anda pelingin. Bapak ini gila sebut nih. Masanya tasawuf pelungguh itu namanya tasawuf mencari muka. Pada saat muka kita hilang, disambar oleh iblis, segera kita cari. Tasawuf bikas caranya. Siapa orang yang rizqun karim ini? Orang yang mendapatkan rizqun karim ini jamaah sekalian adalah orang-orang yang selalu hidupnya, keimanannya mantap, amal solehnya mantap. Ini rezekinya mulia. Mbak arahan rezeki kita mulia, aja rezeki kita banyak tapi tidak mulia. Nek satu. Ulang. Rezeki kita mulia sedikit, rezeki kita tidak mulia banyak. Nek satu. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Rizqun karim itu, rezeki yang mulia itu jamaah sekalian, laksana kunci Inggris banyak kepake. Weh, kau terkadung. Rezeki kita mulia. Masya Allah. Dia mau rezeki mulia sih. Mau doang rezeki banyak mungkin. Rezeki banyak, wasian, kasiran, wasian, halalan, thayyiban, lengkap sebut. Lagu ujung-ujung mau apa? Sumbangan, serangan pajak. Apa nih? Alhamdulillah ya Allah. Inilah rezeki bila dihisap si maksud si ustaz haram itu. Rezeki mulia ini dimiliki, porsinya diberikan kepada orang beriman dan bertakwa. Ada namanya kan rizqul lil ibad. Masya Allah. Siapa orang yang dapat rizqul lil ibad? Orang yang Allah khususkan makomnya namanya Abdul Munib. Siapa itu Abdul Munib? Al-Quran tafsir berkata rojaun ila ta'atikum. Selalu dia mengembalikan dirinya kepada Allah. Dia kembalikan perjuangannya kepada Allah. Aneh lah mudah berjuang begini, kembalikan kepada Allah. Aneh hari lamun tuah berikhtiar marah meniki model, kembalikan kepada Allah. Aneh hari lamun tuh jamaah lamun tuah meniki model, kembalikan kepada Allah. Ini putus asa. Tapi kalimatnya keruan. Lamun meong aneh irem. Meong apa nih?
Barat sih, bahasa halus sih, 2 naik, 4 naik bungolok. Apa bahasa halus? Ada wahacong. Kalau acong, bonggong, sapi, bek, semua. Nah, pada saat itu jamaah sekalian, aku pun keruan kriterianya. Keruan kriterianya itu. Nah, ini Abdul Munib ini ada kriterianya. Apa kriterianya? Abdul Munib ini selalu setiap hari, setiap malam, setiap sore malam fi kulli halin atlu wa biwi. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir istighfar salawat, zikir istighfar salawat. Wataknya sabar, syukur. Ini wataknya. Sabar, syukur. Dengan sabarnya dia meraih kemenangan. Dengan syukurnya membuat rahmat Allah selalu bertambah. Alangkah cerdas orang ini, ya. Orang bodoh adalah orang yang tidak bisa bersyukur dan tidak bisa bersabar. Orang cerdas adalah orang yang pandai bersyukur, pandai bersabar. Ini orang cerdas ini. Sabar bukan berarti mengulur-ulur waktu, bukan. Bukan berarti mengulur-ulur waktu itu, bukan, jamaah sekalian. Sabar pada saat pelungguh ini mampu membalas, tetapi pelungguh tidak mau membalas. Kenapa? Takut nanti kita sama dengan orang itu. Pelungguh ini orang sabar. Orang sabar. Mampu bermaksiat tapi tidak kita lakukan maksiat. Itu pelungguh orang sabar. Orang sabar pelungguh ini, jangan sekalian. Mampu gak baik kayak ini nanti teduh-teduh, tapi majelis aku ini ditangguh. Oh, sabar. Sabar apa nih? Sabar apa nih? Ini rizqul lil ibad. Karakter orang Abdul Munib itu seperti itu. Seperti itu, astagfirullah, pagi istighfar. Karena dia apa? Raja'un ila ta'atikum. Selalu dia kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang ini tidak pernah salah. Dia salah tapi dia kembali. Dia salah kembali. Dia salah kembali. Ini karakter orang Abdul Munib. Nah, Allah anugerahi rezeki. Apa rezeki dengan ini, jamaah? Namanya rizqul lil ibad. Berbeda rizqul lil ibad. Dua kali dia penyebutan. Dua kali dalam ayat ini penyebutan penyebutan air dengan fungsi yang berbeda. Sebelum penjelasan makom model rezekinya orang ini, penyebutan air pertama, Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i ma'an. Aku turunkan air, modelnya anzalna. Apa itu anzalna? Penurunan air sedikit demi sedikit punya takaran. Oke, ibu dia paham nih. Arab dijan pelungguh nih, bu. Contoh ini, maka yang dengar lalu bapak, ya ada. Ini imbal kena. Berarti, awan, kubi ada kajian imbal. Bu, lunas. Belanja bijan pelungguh niki. Pira melek? 50.000. Mun bayar kepen bapak niki 60 juta, dia kaken. Cara terbang nyaut kalimat dia kaken. Itu terbang apa seolah-olah? Terbang apa seolah-olah? Inilah disebut dengan rezeki istidraj. Tapi sedikit orang paham. Dia kira bahwa Allah menganugerahi rezeki itu adalah nikmat. Anzalna mubarakan. Rezeki yang berkah, tidak, jamaah sekalian. Ini Allah berfirman, wa anzalna minas sama, kami turunkan air dari langit yang modelnya anzalna.
Kami turunkan sedikit demi sedikit sesuai takaran. Ada itu nama Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit. Tetapi dari Allah melalui Lauhil Mahfuz diturunkan sama sekali dari Lauhil Mahfuz kepada Nabi Muhammad one by one. Satu persoalan ayat sebagai jawaban. Satu persoalan satu ayat, satu peristiwa satu ayat sebagai jawaban. Nah, di sini Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang munib, rezekimu namanya levelnya level ibad, rizqul lil ibad, sistemnya adalah manakala kamu butuhkan aku turunkan. Kau butuh air aku turunkan air. Kau butuh obat, kau sakit aku datangkan obatnya. Susah aku datang senang, aku datang kesenangan kepadamu. Indah sekali jemaah sekalian. Indah sekali. Ini disebut lil ibadah. Bila butuh ada, lihat susah nyimpan ibu. Lihat susah nyimpan. Ya. Ini namanya ini Masya Allah. Aku berjamaah lamun dek keramat dengan ini terus. Lalu tacu ya nena ini. Innama amruhu ayyakula lahu kun fayakun. Bapak Maulana Syekh baca lupa anta jamaah Nahdiyin lek kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Itu berupa itu biasa. Tetapi jamaah sekalian, karakter Abdul Munib ini ndek kejiwain. Keyakinan Abdul Munib niki ndek tekanan du. Prasangka Abdul Munib ini ndek narat ndek aten. Ida ya saranan baik pelayang pun tak usengan. Saranan besuap bayang pun besup ndek. Lihat Sayyidina Abu Bakar. Nabi yang mulia minum, beliau yang hilang hausnya. Ada enggak ibu-ibu? Ada bapak-bapak niki. Entah kesyukur nih punya sahabat niki. Ya Allah Ustaz, bidang sakit niki. Si baru umur setengah tahun niki panas. Ya Allah, susah. Tumben budi anak. Karena tumben budi istrinya. Siaran dengan baru berani anak-anak segini dia sinjal ke anak. Ya Allah, itu jadinya lupa. Itu istrinya ngadu, kamu nak boleh anak jangan lupa boleh itu nih. Aku ni semangat wallahi aku boleh kamu pendak ini. Allah Akbar. Ada belum ada? Maju. Apa katanya laki-laki ini? Wahai Ustaz, andai kata penyakit anakku ini bisa dipindahkan ke aku baik sakit Ustaz daripada anakku ini. Itu adalah ungkapan cinta seorang ayah kepada anaknya. Iya ulin bapak niki. Bu ite nina jatuh baik, kena ngerene sakit gigi. Apa ya ngerang-ngerang kamu meraknya orang kotak. Sakit dalam gigi kakak. Ini rumah baik kena gama hari. Baru sakit dia terpindah ke gigi aku pindah uang kena menu. Uang kena menu. Per kipas dia. Nia uang kena menu. Jawab tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya ada sesegan agama berkata, kau selesaikan istrimu, anakmu beres. Kau bereskan istrimu, anakmu selesai. Kau rapikan istrimu, rapi anakmu. Kita kebalik. Rapi anak seni nanti mau bondo nini pak dek nini pejilbab senina beli yang saja 6 juta selembar no. Aneh gue bayar selain bayang dek kaya era di akhirat tuntut. Rapikan istrimu, lengkapi kosmetiknya.
lengkapi perawatannya, anakmu akan cantik dan gagah dibuatnya. Allahu Akbar. Amin waladdallin. Nah, itu buat seperti itu, insya Allah. Ya. Jamaah, jamaah. Punya anak doang mati urun nanti ini sini jangan urun buntu. Amun londres marahullah. Iya sih bawa panci londres. Aku pimpinan ijtimah no. Kita punya derajat. Kita punya derajat ini. Derajat belum enggak main-main. Membimbing ibadah. Membimbing ibadah ini. Kau mukadimahkan orang ibadah. Mukadimahnya diterima, mukadimahnya bercahaya, serta merta jamaahmu pun bercahaya. Kalau mukadimahnya gelap, bagaimana jamaahmu gelap? Kau tinggi jamaah. Lu ini orang tinggi sekali. Jamaah gitu? Ayo kembali ke pokok persoalan. Ialah orang-orang yang mendapatkan rizqan lil ibad, modelnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala air yang modelnya sebagai jawaban terhadap kesusahan kehidupanmu. Masya Allah, Masya Allah, jamaah sekalian. Amin, amin, amin. Ini kesusah, arak doang, arak doang, arak doang, terus arak doang. Yang kedua fungsinya adalah menghidupkan biji-bijian, lalu tumbuh biji-bijian itu. Allah langsung menisbahkan biji-bijian ini untukmu dan itu berkah. Bukan Allah ngambang apa firman-Nya, aku turunkan air dari langit, lalu aku tumbuhkan biji-bijian, pepohonan yang rindang. Bukan sebatas itu. Aku turunkan hujan dari langit, step by step, sedikit demi sedikit, lalu tumbuh pepohonan yang rindang dan bijian wahabbal hasil, biji-bijian yang bisa dipanen untukmu. Untukmu wahai Abdul Munib. Nama rezeki ini namanya rizqul lil ibad. Adresnya lengkap, paketnya ini untuk ini. Nah, seolah-olah seperti itu. Air turun dari langit, tumbuh pepohonan untukmu. Biji-bijian ini, biji-bijian untukmu. Kebun ini untukmu. Maknanya, wahai jamaahku tercinta, kau diturunkan menantu yang rindang hati memandangnya. Hendak menantu sedemikian temat direkap. Menantu model. Beli-beli jamaah. Allah turunkan menantu yang kita pandang sedap perasaan. Jamaah sekalian, sahabat yang Allah datangkan, sahabat yang meningkatkan iman takwa. Anak dia model dengan datang niki men perasa karam model. Dengan datang niki langsung kebuka zikir, langsung kebuka istighfar, langsung seolah-olah kesulitan itu angin rohani datang menginformasikan, membicarakan pada rohani. Di depan orang ini tidak ada kesulitan. Dia tidak punya apa-apa, tetapi punya apa-apa. Zahirnya dia tidak punya apa, kunci dia tidak pegang, tapi semua gembok kebuka. Ada pada orang ini. Orang ini namanya Abdul Munib. Paket kehidupan, rezeki kehidupannya namanya rizqul lil ibad. Pengajian tingkat tinggi ini yang ada paham. Apa amal-amalannya? Roja'un ila ta'atikum, ay roja'un fi kulli halin, fi qaulin, fi fi'lin, ila ta'. Selalu taat, suara-suara dengan taat, sepeng dengan taat, perilaku dengan taat, pakaian dengan taat. Ni sepeng mebansu, udu dengan militer penjara. Allah. Satu semamun kalah satu. Nih mun pahit barat. Seru-seru pahit nih. Kepen digulung. Allah. Ada mun
Senyum ya sekalian. Apa? Senyum. Berawal dulu kau paksakan senyummu di depan jamaahmu. Dia ini sakit, Bu. Sakitnya tuh di sini. Ya. Tapi berusaha beratus pasang mata ini tertuju kepada dia harus senyum walaupun terpaksa senyum. Tapi mohon maaf, keterpaksaannya yang senyum ini tetap levelnya manis. Ya, manis karena dari pancor. Walaupun senyum diresik tapi tetap manis karena akarnya dipancor. Semua yang tumbuh di pancor manis, bayi ngelante mending memanjut tetap Allahu Akbar. Amin. Insyaallah. Ini ajung ini gila benar dengan ajung kesedihan. Artinya jamaah sekalian senyum walaupun sakit di depan umat kau senyum. Di depan jamaahmu kau senyum walaupun bertumpuk masalah dalam perasaan. Diamkan di sini. Di depan suami pelunggung senyum, di depan anak-anak pelunggung niki senyum, di depan umat senyum. Bisa. Alasnya apa? Ta'atikum, rojaun ila ta'atikum. Belangan baru tuan guru niki pemantap pasir. Senyum. Aku mengunjungi sesuatu yang orang lain tidak akan perlu, tapi majelis ini perlu karena iman takwa aku akan hidup bersama keluargaku di majelis ini. PD tuan guru langan pemantap. Jamaah. Lalu santai jadi emang subuh wajari kincuan. Padahal ya lalu enak lalu. Jamaah. Ayo, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa nih, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Iya, bolak-balik. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tahu nara dalam mana tahu? Lalu dia nyerimut dia dulu itu. Lawan raos menasam ini. Ada penemuan dia. Nyali-nyali yang lalu dia dulu dia jadi gimana? Gih jamaah. Oh ikut pusat isi. Belangan jangan takut. Batu jahit yang berketua lagi ke jamaah. Kiri kanan. Oh lolos. Terus kiri. 6 dari peteluan simpe. Terus setengah peteluan si nomor 2 setengah muni. Allah 6 kali kepusa isi kesaleh. Jamaah gak tahu dia waktu dia lo yang aktif niki si 60.000 niki nanti penting datang inten yang sapa-sapa Allah Akbar. Lalu arah yang di depan ini orang mau menapaki makom Abdul Munib lalu di mania cakren itu bisa isi ya Allah. Yang kedua, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum, levelnya setelah Allah turunkan itu air, penganugerahan itu air melambangkan penganugerahan, sifatnya mubarakah ya Allah. Mubarakah. Tidak tersebut kesulitan di sana, tidak disebut rezeki, tidak disebut model rezeki di sana. Air. Oke. ATM isinya 6 miliar daripada uang cash 10 juta. Pilih mana? Kalau orang bodoh, jadi apa plastik kuning? Jadi apa plastik kuning? Lalu tidak tahu di plastik ini uang 6 miliar, tiba 100 juta. Bodoh. Pinnya 778282. Ini, masya Allah. Jangan orang cerdas adalah orang yang melihat
Air turun lalu berlipat jadi barokah. Kedua, perkataan air yang kedua, aku turunkan air untuk menghidupkan negeri. Ini perumpamaan yang sangat bawah tinggi. Kenapa? Ujung ayatnya, begitulah aku bangkitkan kamu. Ini tabsiratan wa zikron. Ini yang sangat luar biasa sekali. Kita lama merenung dengan ayat ini. Memang Allah yang sangat luar biasa. Perkalimatnya itu luar biasa Allah ini. Lagu itu ni dengar ni mari aku tu mana ada kenal liku. Luar biasa. Apakah aku turunkan air dari langit? Air ini aku hidupkan negeri yang maitan. Baldatan maitan. Fa'ahyainahu baldatan maitan. Aku turunkan air dari langit, lalu aku buat negeri-negeri yang mati itu menjadi hidup. Negeri itu jamaah artinya rumah tangga, itu negeri kecil. Desa itu negeri kecil. Maka orang yang abdul munib bermukim di satu negeri, negeri itu akan hidup dengan air takwanya, dengan air istighfarnya, dengan air ibadahnya. Undang mereka yang mereka abdul munib itu, beri lihat tempat negaramu, desamu akan makmur dengan kebaikan. Kemilit, kemalat, cemooh, senang, longa, limpat, kelikit, semua senang. Seluruh makhluk hidup senang di tempat itu. Siapa itu? Abdul Munib. Allah turunkan air dari langit untuk menghidupkan satu negeri. Rumah tangga itu negeri kecil. Miniatur negeri rumah tangga itu. Desa itu miniatur negeri kecil. Negara bangsa ini negeri, masya Allah, jamaah sekali, Allah hidupkan dengan air yang Allah turunkan untukmu, wahai Abdul Munib. Nama air ini namanya rizqul lil ibad. Air rupanya, tetapi barokah kandungannya. Air rupanya, teh kandungannya, namanya air. Ada jamaah nih, air rupanya. Air wujudnya hitam, rupanya air kok bahasa kawan kuper. Jangan air bentuknya tapi isinya barokah. Istighfar ucapannya mewujudkan angin-angin keberkahan. Oh, luar biasa. Orang-orang rizqan lil ibad dapat ini orang luar biasa. Oke. Yang mau mengeluarkan rahasianya apa? Rahasianya satu, rahasia yang termasuk pada air yang Allah turunkan dari langit lalu menumbuhkan negeri-negeri yang mati itu. Dirimu ini negeri, ada dua negeri dalam dirimu, negeri dunia, negeri akhirat. Allah bentangkan saat ini, Allah bentangkan kelak pada saat awalul manazil akhirat, yakni al-kubru, dan negeri Adil al-mahsyar. Jangan macam-macam di dua negeri ini. Negeri duniamu, negeri akhiratmu, kau hidupkan dia dengan rizqul lil ibad. Allah hidupkan karena engkau bermaqam Abdul Munib. Masya Allah. Diri ini hidup di dua negeri. Fa'ahyaina baldatan maitan. Kami akan hidupkan negeri. Kami akan hidupkan negeri yang mati. Maitan itu sudah mati. Kalau mayit itu belum mati. Mayit itu sebenarnya artinya belum mati, akan mati, namanya mayit. Kalau maitan itu artinya sudah mati, negeri yang sudah mati. Kita ini jamaah miniatur negeri, ini diri ini miniatur negeri. Negeri dunia ada, negeri akhirat juga ada. Apa ujung ayatnya? Seperti itulah aku keluarkan kamu dari kuburmu besok. Masya Allah. Sekarang muni lagu pak merabas pojok manis 6 pelet langsung ayat nih. Sekarang muni lagu lagi ilmu musuh. Ibu-ibu perhatikan ini. Perhatian. Lagu mohon maaf ibu-ibu nggih. Sampai asal ngaji. Itu ada cewek si sulit no ini. Kembali nama sulit milik ini muni cewek ini. Berbagai macam
kadun. Jurus keluarga kadun mental. Kalau ada jurus keluarga, gula, buah-buahan, amplop, jurus keluarga nih. Jurus langit kadun mentok. Apa jurus langit? Tahajud, hajat, mental. Karena dia ceweknya takwa luar biasa. Kalah-kalah apa itu? Rabi'atun Adawiyah. Mentok. Kadu jurus semua jurus dukun habis. Jurus kelopor gudang garam ada Muhammad bilang malam dia bau. Jurus tojangandos dia bau. Ada itu segajaran jurus tojangandos. Juruk reng ribu berjuruk tojangandos dia bau. 6 tahun ketari kiri ini bau. Amat sering beli. Malah berupok lepas hari sering kembang. Wih, sering kembang seduk. Nur darah. Kalau dia yang tengah sebu ingat ke doang, nur cahaya. Enggak ada kelang pas peradilah peteng. Simplah ngonek di satu hari dengan senyumnya yang berciri khas mendamaikan negeri hati. Itu si cewek ini berkata, langsung demak tumat kak. Demin demak doang dijemput marah indah boyot tahun baru 2018. Abah, aku mencintaimu buat palang terus. Melem demak petekeran lima mulau dengan amak kawin aku nih. Apa yang dia ingin sampaikan kepada pelumur jamaah itu permisalannya barokah yang jelaskan pelumur ini. Penemuan rezeki min Allah melampaui itu jamaah sekalian. Melampaui itu. Kayaknya jamaah sekalian apa sih dia momot milar muka atau momot berbeda. Masalah toko ini dia berdua nih, yang berdua nih dari bebas pulsa kan balik. Benar dengan ngincang milik rosok nyonek tengkah gundaran nih. Esmene jadi. Paham dah pendek dikit. Itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Itu ayat seperti itu. Marah dia tempelek pas langsung ngasih. Apa ayatnya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah? Begitulah perumpamaan kebangkitan besok. Bagaimana rupanya? Seperti air yang turun lalu menghidupkan satu negeri. Turun air, hidup negeri ini. Artinya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, tiba yaumuddin, tiba yaumul ba'si, kau hidup. Kehidupan pelungguh apa? Senyum. Hadza yaumul wa'id. Inilah hari yang engkau jadikan itu ya Allah. Iya. Mana yang engkau jadikan itu? Datanglah bidadari menjemput, wahai hamba Allah, aku istrimu. Inges bidadari itu. Dengan berdito bidadari ini tawa hai sekarang ibu. Pelungguh meniki tawa hai selalu dengan berdito pae bisi. Lamun bidadari itu ai laut tawa, masya Allah. Dengan senyum bertelah kipas muter isi. Allahu Akbar. Itu perumpamaan bidadari. Lamun ada ayatnya nek ibu ojo dire iki dengan begitu tulang berbongkor. La ilaha illallah. Oh, lamun ada dengan berimamah marah yang di tuan burung anjang ini langsung mogah imamah si inges. Ini jamaah sekalian yang hadir hadza yaumul wa'id. Ini hari yang dibangkitkan itu ibu. Maka bersyukurlah pelungguh memiliki suami-suami yang alim, suami-suami yang soleh. Ada syafaatnya. Demen-demen boleh hadir si malaikat ini pop stop itu istriku. Dia ini tidak pernah sholat. Bukan tidak pernah sholat, tetapi sholatnya lambat. Orang sudah dapat 2 rakaat, dia masbuk, itu kesalahannya. Kenapa adanya? Dia itu memasakkan kopi untuk tamu saya. Tamu saya adalah seorang alim soleh bertamu.
Ibu lambat sholat gara-gara cari tamu, ai dapat pahala. Pahala sholat dapat, pahala jamu tamu dapat. Lain pahala senyum kepada suami. Senyum pada suami, pahala bu. Pahala itu. Allahu Akbar. Enak kita jadi istri. Itu hari itu jamaah kan, hadza yaumul wa'id. Ini hari yang dijanjikan Allah. Senang enggak kita hari itu? Senang enggak kita hari itu? Senang, sesenang-senangnya orang yang dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana negeri yang mati dibangkitkan, begitu kita dibangkitkan pada hari yang kedua. Ini juga diperuntukkan kebangkitan seperti ini untuk orang yang rizqul lil ibad. Nama rezekinya, orangnya namanya maqam Abdul Munib. Nah, inilah yang maksudkan pada riyadhah kali ini. Hadza siratul mustaqim. Wahai Muhammad, ala siratil mustaqim. Kamu sudah ada di tempat itu wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Dan orang-orang siratul mustaqim ini ada di sana berjalan, namanya kaum Abdul Munib, hamba yang kembali kepada Allah, yang menginginkan pelungguh di sana. Tiang jak muri-muri wahai ku aneh, balik kian. Naik ibu, naik bapak, perlu naik sana. Ayo, sajauh anak jari bayi balut semeton jari, hari kakak pun dibeli tua tanah. Naik, ayo naik. Bagaimana caranya? Sudah yang ajarkan malam Sabtu kemarin. Ini ketahui Pak Ustaz, kamu tahu ibu berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini tahu malam berdua hadir lemah. Naik. Supaya pelungguh niki bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya kesimpulan niki. Kita mau seperti itu. Lah kebalik cita-cita nggih jamaah. Nggih. Jadi ingat dengan lain. Kamu kemarin niki model ya. Insyaallah pelungguh akan selamat dunia dan akhir. Demen dengan ngaji. Galah dengan ngaji. Dah ni suni teni ni kalau teman-teman agak aneh jamaah sekali. Nek para pasien seluruh para nabi, saya tidak mau mengambil peduli, apalagi upah, apalagi perhatian dari engkau wahai sahabat-sahabatku, wahai jamaahku tercinta. Al-Fakir berharap rahmat dari Allah. Marah tuan guru di awal tadi, mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat. Murah rezeki, selamat dunia akhirat, anak jari bayi balut selamat, majelis zikir selamat, perjuangan selamat, amin ya rabbal alamin. Bu makin yang tunas dari Al-Mukarram Tuan Guru Daman untuk memimpin kita syafaat dan berzikir. Kepada beliau dipersilakan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah